Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrianto, NPM G1A019-037. Saya berasal dari kelompok 9. Pada hari ini saya akan membahas tentang topik nomor 1, yakni tentang contoh menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas di berubah variabel acak. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu probabilitas variabel acak. Probabilitas variabel acak terdiri dari peluang terjadinya kemunculan nilai dari variabel acak X. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Peluang kemunculan dari nilai variabel acak X pada sebuah range tertentu akan tersebar dengan model sebaran distribusi probabilitas. Jumlah dari seluruh fungsi distribusi probabilitas akan menuju ke nilai maksimum dari probabilitas itu sendiri, yaitu 1. Dan jumlah ini biasanya dinamakan cumulative distribution function atau CDF. Berikutnya, distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Yang pertama, fungsi massa probabilitas atau probability mass function. Jika pada sebuah pengamatan ditampilkan seluruh outcome atau keluaran yang mungkin dari variabel diskrit X, yaitu X1, X2, dan seterusnya, maka nilai-nilai probabilitas masing-masing variabel diskrit X dinyatakan sebagai P dikali X sama dengan X1, P dikali X sama dengan X2, dan P dikali X sama dengan X3 dan seterusnya, atau P dikali X1, P dikali X2, P dikali X3 dan seterusnya. Nilai-nilai dari fungsi probabilitas berada dalam interval 0 sampai 1, sehingga P lebih besar sama dengan 0 dan P kurang dari sama dengan 1. Jumlah seluruh nilai fungsi probabilitas adalah 1, sehingga sigma P dikali X sama dengan 1. Yang kedua, fungsi distribusi kumulatif atau biasa disebut cumulative distribution function, menyatakan jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai yang telah ditetapkan. Dinyatakan sebagai F dikali X sama dengan P dikali X kurang dari sama dengan X sama dengan sigma P dikali Y, dan F dikali X sama dengan P dikali X kurang dari sama dengan X sama dengan P dikali X sama dengan X1 ditambah P dikali X sama dengan S2 dan seterusnya. Min atau nilai tengah dari distribusi probabilitas diskrit dirumuskan dengan UX sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI P dikali XI. Sedangkan variasi dari distribusi probabilitas diskrit dirumuskan dengan bundari 2X sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali dengan XI dikurang UX kuadrat dikali P XI. Berikutnya, contoh menghitung dari distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Soal, dari pelemparan dua dadu didapatkan probabilitas jumlahan yang mungkin dari kedua dadu tersebut. Dengan ruang sampel S sama dengan himpunan dari X, di mana bilangan X sama dengan lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 12. Dan probabilitas ruang sampel dirumuskan dengan P dikali S sama dengan P dikali union dari 12I sama dengan 2 himpunan X sama dengan I sama dengan sigma 12I sama dengan 2 P himpunan dari X sama dengan I. Bisa dilihat di sini cara untuk mencari distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit itu sendiri, di mana P himpunan dari X sama dengan 2 sama dengan P himpunan dari 1,1 sama dengan 1/36, P X sama dengan 3 sama dengan P himpunan dari X sama dengan 3 sama dengan P himpunan dari P adalah 1,2, 2,1 sama dengan 2/36. Kemudian P himpunan dari X sama dengan 4 sama dengan himpunan dari P adalah 1,3, 2,2, 3,1 sama dengan 3/36. dan begitu seterusnya.
yang bisa dilihat di sini. Terakhir, ini adalah gambar grafik dari distribusi probabilitas variabel acak discrete yang telah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat dan dipahami sendiri. Yang ini untuk yang PMF dan ini untuk yang CDF. Baiklah, saya rasa itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isam Kita, PMD 1A 01907. Saya berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 tentang mengapa pada berubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti PDF. Baiklah, tidak adanya PMF pada berubah acak kontinu dikarenakan PMF hanya menggambarkan fungsi distribusi, tidak menggambarkan secara langsung untuk menghitung harga probabilitasnya, dan untuk menghitungnya digunakan CDF atau Cumulative Distribution Function seperti yang ada di PowerPoint ini. Istilah probabilitas mass function adalah suatu probabilitas bahwa variabel random discrete X sama dengan harga spesifik X, di mana X adalah bilangan real. Yang selanjutnya, ini merupakan tabel probabilitas mass function atau PMF. Pada nomor 1, P dikali dalam kurung 1 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 0,5. Keterangannya, probabilitas untuk X sama dengan 1 adalah 0,5 atau 5%. Kedua, P dikali 2 sama dengan P X sama dengan 2 sama dengan 0,20. Probabilitas untuk X sama dengan 2 adalah 0,20 atau 20%. Nomor 3, P dikali dalam kurung 3 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 0,65. Probabilitas untuk X sama dengan 3 adalah 0,65 atau 65%. Nomor 4, P dikali dalam kurung 4 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan 0,15. Probabilitas untuk X sama dengan 4 adalah 0,10 atau 10%. Ini merupakan contoh dari tabel PMF. Kemudian masuk ke pertanyaannya, mengapa diganti dengan PDF? Diganti PDF karena variabel random continue meneruskan pada suatu interval tertentu yang dapat ditunjukkan dengan PDF. PDF seperti pada contoh di bawah hanya mengukur fungsi distribusi yang merupakan kurva kontinu dan tidak menggambarkan secara langsung harga probabilitasnya. Itulah mengapa pada ubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti dengan PDF. Sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah, MTMG 1A 01907. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, tugas statistik, yaitu yang menghitung CDF dan PMF pada distribusi probabilitas pada perubahan acak kontinu. Saja kita ke PPT. Nah, di sini ada rumusnya
itu merupakan peluang pada distribusi kontinu, yaitu fx sama dengan 1/b-a untuk a untuk x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan b, 0 untuk x lainnya. Kemudian fungsi pembelaan kumulatifnya x 0 untuk x kurang dari a, x min a per b min a untuk x lebih dari sama dengan a atau x kurang dari b, 1 untuk x lebih dari sama dengan b. Kemudian contoh soal 1. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan teks adalah sebuah acara yang menyatakan rapat. Tentukan fungsi densitas peluang dari F. Fungsi densitas ini fungsi kecepatan. Kemudian tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Yang ini tidak perlu kita bahas mengenai untuk fungsi kepadatan peluang. Maka tentukan dulu A-nya. Ini A-nya sama dengan 0 dengan atasnya adalah 4 untuk x lebih dari sama dengan 0 atau x kurang dari sama dengan 4, 0 untuk x lainnya. Kemudian kita akan mencari nilai fx-nya. Nah, kita buat dulu rumusnya. Fx sama 0 untuk x kurang dari a, x min a kurang b min a, x lebih dari sama dengan a, x kurang dari b. 1 untuk x lebih dari sama dengan b. Nah, kita masukkan kemudian nilai b tadi 4 ke b dengan nilai 0 lagi ke a, jadi ini 0 untuk x kurang dari a, x kurang 0 kurang 4 kurang 0 untuk x lebih dari sama dengan a atau x kurang dari b. 1 untuk x lebih dari sama dengan b. Kemudian lanjut fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0. Nah, kita masukkan nilai 0 ke a nya, a di sini. Kemudian kita masukkan di sini kan x min 0, maka hasilnya x 4 kurang 0 hasilnya 4, maka jadinya 1 kurang 4x ini. Kemudian kita masukkan nilai a nya, nilai a nya 0, nilai b nya 4, dan ini 1/4x. Untuk x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari 4, nilai 1 untuk x kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau dilihat dari diagram tersebut, fungsi tersebut, maka fx nya 1/4x, nilai 1 nya nilai x 1/4 nilai 1 kemudian 4, nilai f 2 nya 4x juga, kita masukkan nilainya super, jadi ini 4 dikali 2 kemudian setengah. Nilai f 3 nya sama, 4x ini kita masukkan nilai 3 4 dengan 34.
sama juga dengan F4. X dapat F3 kita lakukan 4, F4 dikali 4 sama dengan 1. Nah, cukup sekian dari saya, dan kemudian ini juga mengakhiri dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.